Salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, warga SP4 Kampung Banjarmasin yang saya hormati, Bapak Robert Manibui dan seluruh pengurus posko Rumah Besar Kaum Nasionalis yang saya hormati, para simpatisan Pit Matret PMK 2 yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, seluruh warga Kampung Banjarmasin, para petani-petani dan nelayan yang tersebar di seluruh Kampung Banjarmasin SP4 yang sangat-sangat saya hormati. Saya sangat berterima kasih di malam hari ini berdiri di atas panggung ini untuk menyampaikan harapan-harapan masa depan Teluk Bintuni untuk periode yang berikut. Tepuk tangan dulu. Saya kira karena COVID maka kita dibatasi. Kalau tidak ada COVID, barangkali tempat ini sudah tertutup oleh lautan manusia. Ya, tapi karena COVID kita batasi untuk kampanye terbatas. Maka itu ada ring, ada kayak ring tinju ini. Karena itulah protokoler yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai informasi-informasi pembangunan di periode pertama dan rencana periode kedua. Yang kedua adalah berita-berita kemenangan yang tadi itu sudah dengar ada bocoran-bocoran untuk meyakinkan seluruh warga masyarakat bahwa kemenangan akan jadi milik kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berjalan dari tempat ke tempat untuk menyampaikan tentang visi besar, misi besar untuk membangun Kabupaten Teluk Bintuni yang lebih baik untuk periode berikut, periode kedua saya. Kalau kita menyimak, mendengar informasi dari media atau sumber-sumber yang lain yang selama ini kita dengar, maka kita akan tersesat. Karena ini adalah situasi politik yang dimainkan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan-kepentingan mereka. Ada Abu Nawas, ada tukang tipu, ada Yudas yang sudah makan baru menyangkal, sudah menikmati, tetapi ya itulah namanya manusia. Entah kenapa. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara visi pembangunan kita punya jelas. Bapak Ibu di dokumen-dokumen bahkan di mana-mana kita sudah sampaikan di media. Visi kita di periode pertama ini kan belum berakhir. Periode pertama adalah visi mulai dari 2016 sampai 2021. Masih 1 tahun anggaran lagi. Masih 1 tahun anggaran lagi untuk menjawab ketertinggalan, menjawab program-program belum selesai. Jadi ini belum selesai. Periode pertama belum selesai. Saya dan Matret Kokop hari ini adalah calon bupati dan calon wakil bupati. Tapi kami juga adalah masih bupati dan wakil bupati definitif sampai 17 Juni 2021. Jadi jangan terkecoh. Ada yang bilang dulu selesai, omong kosong.
Bahkan tadi kita dengar ada informasi bilang tanggal 8 itu ada yang sudah dilantik. Weh, ini informasi-informasi menyesatkan rakyat. Pemilihannya tanggal 9, kok ada yang sudah dilantik tanggal duluan, itu gimana? Itu gagal paham, zero logika. Iya, Bapak Ibu sekalian, itu karena ya anak-anak kecil yang ngomong, biasalah begitu. Ya. Jadi kita punya misi jelas, mewujudkan masyarakat Teluk Bintuni yang maju, produktif, dan berdaya saing. Ada 6 misi, banyak sekali kalau saya baca secara singkat saja. Sumber daya manusia itu pertama, kita harus bangun. Yang kedua, kita harus bangun infrastruktur karena kita ini masih tergolong daerah tertinggal. Kenapa daerah tertinggal? Karena banyak distrik-distrik itu belum ada jalan tembus, belum ada komunikasi tembus. Maka kita masih tergolong daerah tertinggal. Ini warisan sejak kabupaten ini berdiri. Warisan yang masih dibawa terus sampai hari ini. Kita harus kejar supaya kita harus tinggalkan kata tertinggal itu. Nah, lalu kita harus membangun ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi rakyat. Itu misi ketiga. Misi keempat adalah membangun sumber daya manusia, menata birokrasi. Menata birokrasi pemerintahan. Ya seperti yang kita usaha untuk K2 itu harus dari PNS. Karena itu bagian dari pembangunan menata birokrasi pemerintahan. Lalu kita juga harus menjaga, misi kelima adalah menjaga agar ekosistem, hutan, air, dan lain sebagainya ini bisa tetap dikendalikan. Harus ada yang dipertahankan sebagai daerah konservasi. Lalu yang keenam adalah misi ketujuh adalah bagaimana kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita seperti Bibi Tangguh, perusahaan-perusahaan lain untuk membangun Teluk Bintuni. Karena itu ada paket pekerjaan rumah rakyat yang ada di daerah Sebiar, ya 400 unit yang kita bangun itu dananya dari LNG, tapi dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemda Teluk Bintuni. Itulah bentuk-bentuk kerjasama. Jadi jangan dengar orang, apalagi mereka bisa jelaskan seperti ini kan? Nggak bisa toh? Karena orang lain yang konsep. Toh? Kalau saya konsep sendiri. Karena saya dulu adalah koki bagi Deki Kawap, sarjana hukum, koki bagi Domingus Manacan sudah jadi gubernur, koki bagi Bapak Octavianus Sataruri almarhum gubernur, ya, koki bagi Bupati Tamro teman saya, dan saya sekarang ada di sini. Jadi orang tidak bisa tipu saya. Nanti saya jelaskan arti kejayaan yang mereka bangga-banggakan. Nah, kalau di 2020 sampai 2024 nanti, sekarang ini pilkada ini, ya, kita punya misi dan visi juga. Visi kita tidak berubah banyak, hanya tambah kata damai saja. Mewujudkan masyarakat Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Ya kita harus maju, harus damai dulu. Damai dulu, baru kita bisa membangun. Jadi kalau ada orang datang dengan memporak-porandakan tatanan kehidupan yang sudah ada di Bintuni, yang sudah kita jaga dengan baik, itu bukan membawa damai, tapi menghancur belah kita. Ini politik divide et impera, politik penghancur belah, membawa paham-paham sempit masuk ke Teluk Bintuni. Nah boleh, kita tolak, karena kita sedang membangun menuju tujuan yang pasti. Jangan kita mundur ke belakang. Jangan ingat masa lalu. Kalau ingat masa lalu, berarti kembali hanya mimpi. Ya boleh mimpi, tapi mimpi ke depan, jangan mimpi ke belakang. Itu namanya belum move on, belum meninggalkan itu. Ya.
Kita punya sejumlah paket pembangunan besar. Bapak-bapak warga SP4, bahwa pusat SP4 ini akan menjadi pusat kota dengan SP5, Kampung Argo Sigimerai dan Kampung Banjarmasin jadi pusat kota Bintuni yang sedang kita tata ini. Sedang kita tata. Jalan 2 jalur, nanti ada sejumlah pembangunan besar. SP4 ini sekarang ada di depan mata kita, kan ada pembangunan puskesmas bertaraf standar nasional yang sedang dibangun ini. Pembangunan pasar SP4 untuk mempersiapkan jadi pasar apa namanya ini kan jalur kita panjang. Jalur ini panjang sehingga orang nggak mungkin lagi belanja dari kantor bupati dan perumahan-perumahan ataupun perkantoran vertikal, kodim dan lain sebagainya. Masa dia mau belanja ke pasar sentral Bintuni? Terlalu jauh. Maka itu kita kembangkan pasar SP4 sebagai pasar alternatif. Ini tidak lama lagi jadi 2 jalur ini. Tidak ada yang susah. Baru 3 tahun jalan, 4 tahun corona, jadi kita stop sebentar ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang membanggakan kejayaan masa lalu. Saya tanya, di mana jayanya? Apa jayanya dulu? Jangan kamu tipu. Kamu sumakan juga mau. Lo makan sendiri kah? Saya kira kamu makan baru kamu bilang terada. Saya jelaskan supaya kita paham ya. Ini kata-kata yang memutarbalikkan fakta. Kejayaan masa lalu 10 tahun lalu ya, berakhir pada 2015 toh. Ingat, di 2015 itu angka kemiskinan di Teluk Bintuni mencapai 36,6%, tertinggi di Indonesia, tertinggi di Papua Barat. Bintuni termiskin. Tanya di Badan Pusat Statistik. Jadi Bapak Mama, kami punya rapor di Pemda itu secara makro itu ada di Badan Pusat Statistik, BPS, kantor kecil yang di kilometer 4 sana itu. Dia yang nanti menilai perkembangan satu daerah secara makro atau secara ukuran-ukuran besar. Iya. Dong bilang jaya, kenapa masyarakat miskin? Siapa yang jaya? Oh begitu kan? Ya itulah. Banyak orang yang menderita saat itu tapi mereka diam membisu. Mereka diam terima nasib. Biar sudah kau nikmati, kau punya waktu, kamu silakan berpesta pora menikmati. Kami juga masih punya waktu. Zaman dulu kalau kita kontra politik atau berlawanan politik, rumah ini lampu mati, rumah sana lampu menyala, rumah berikut lampu mati, kasih putus kabel. Ya. Sekarang di zaman pit dan matret, kami melihat seluruh masyarakat tanpa membedakan yang pilih maupun tidak pilih. Ini pemerintah untuk melayani warga, bukan melayani tim sukses saja. Bukan melayani orang-orang yang pilih saja, tapi semua harus dilayani. Jadi Bapak Majan, pada periode saya dan Pak Matret sampai dengan 2018, angka kemiskinan mengalami penurunan sampai 30,3%. Ya, dan kita sudah turun dari tadi nomor 1 termiskin, sekarang kita di posisi 9 dari 13 kabupaten kota di Papua Barat. Ini agak turun jauh. Tapi mereka tidak bisa jelaskan. Saya bilang, itu depo pemain ke mantan pemain ke apa itu? Mari di depan, saya bisa panggil dia baru kami dua baku soal di sini. Baru saya bilang dia, jangan bohong sama rakyat Bintuni. Zaman itu mereka hanya bangun perkantoran dan jalan ini saja. Tempat-tempat di belakang-belakang saya masih hutan. Jangan sombong.
Mereka hanya bangun perkantoran lalu jalan ini sampai di kilometer berapa di Kompi sana. Itu yang saya lihat. Ya, jadi tidak usah mengatakan kejayaan. Yang kedua, dalam aspek penataan pemerintahan, yang tadi K2 itu, ibu yang tadi tampil di panggung ini, itu Ibu Nur, itu tuh koordinator lapangan K2 se-Indonesia. Bukan sembarang itu. Dia berjuang saja sampai hari ini dia masih jadi honor K2. Tapi dia heran kalau Bintuni bisa selesaikan 588. Dia heran. Maka itu dia datang. Ini yang kedua kali dia datang di sini. Waktu saya serahkan SK mereka K2, ibu itu ada juga. Jadi dia jadi saksi sejarah kita berjuang. Ada berjuang lewat politik, teman-teman di Parpol. Ada PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKB yang berjuang, yang saat ini ada di belakang kami nih. Mereka berjuang untuk nasib anak-anak K2, bukan hanya di Teluk Bintuni, di seluruh Indonesia. Baru dong bilang do yang bikin masalah kasih tinggal baru lari. Tidak mampu. Tidak mampu. Pertanyaan saya, kenapa kabupaten lain bisa selesaikan, Bintuni tidak bisa selesaikan? Berarti mereka tidak mampu. Karena tidak punya satu goodwill, niat baik untuk membangun. Bukan hanya kita mau rekrut orang, kita harus siapkan anggaran. Ini 500 lebih nih kalau mau jadi PNS, berapa biaya yang harus disiapkan? Anggarannya dihitung. Bukan hanya suruh orang, nanti jadi CPNS. Kebijakan anggaran harus disiapkan, baru pemerintah pusat bisa setuju. Kalau tidak bisa. Kau mau usul-usul tapi kau ada uang kah? Tidak. APBD-mu berapa? Maka itu kita urus mereka. 588. Saya dengar ada yang kepala batu itu mau main-main. Saya ingatkan, termasuk ASN yang mau bermain politik. Ya, ASN status saya masih bupati. Nanti kembali pada tanggal 6 Desember sebelum coblos saya sudah gantung kembali Garuda. Saya ingatkan, saya sudah tanda tangan di kesepakatan dengan Bawaslu Teluk Bintuni, ASN atau PNS netral. Kalau memilih silakan mau pilih siapakah, saya kah atau siapa terserah. Tapi jangan coba-coba mengajak-ngajak orang, apalagi di Facebook, bermain di Facebook. Itu bukti yang nanti akan membawa saudara di nasib saudara ke depan. Ya politik itu ada risikonya. Kalau main silakan sudah main. Ya, jangan sampai piring makan pindah ke orang lain. Karena saya sebenarnya tidak mau ancam, tetapi terlalu kurang ajar, tidak menghargai upaya pimpinan. Ya. Jadi itu saya ingatkan bagi saudara-saudara sekalian, saya akan ambil tindak tegas ketika tanggal 6 saya duduk kembali sebagai bupati. Ya, 6 Desember ya. Iya. Jadi itu menyangkut tadi kebohongan itu tidak mampu. Yang berikut lagi, nasib kampung-kampung pemekaran 140 kampung. Hanya tipe-tipe orang saya, mari ikut kami, pilih kami, nanti kita urus. Setelah duduk kasih tinggal orang. Dan Pit dan Matret yang ngurus. Sampai Gubernur Papua Barat menurunkan rekomendasi register kampung. Kampung ini harus diregistrasi. Baru kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Apa yang terjadi? Mereka tidak mampu. Baru bilang jaya, apanya yang jaya? Dari sisi penataan birokrasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan, mereka gagal. Gagal. Urus ASN saya tidak mampu baru mengurus daerah lain, daerah besar ini. ASN itu kan yang
tongkat ketompu belakang ini, tongkat bupati, wakil bupati punya belakang untuk melayani rakyat. Kalau nasib mereka saja tidak baik, bagaimana mereka melayani masyarakat? Ya, itu kegagalan mereka. Kegagalan berikut lagi yang menyangkut hak masyarakat adat. Orang tidak mau urus karena tidak ada uangnya, atau mungkin karena ada hal lain, saya tidak tahu. Itu adalah Perdasus, dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Dari 2012 mereka tidak mampu urus. Hanya Pit dan Matret yang urus sehingga DBH Migas itu selesai. Bapak Robert Manibui adalah saksi. Beliau saat itu adalah wakil ketua DPR Provinsi Papua Barat, dan beliau yang terima kami perwakilan dari kabupaten kota dan tim. Saya bentuk tim diketuai oleh Bapak Wim Himbai, Bapak mantan Sekda, dan beliau yang bergerak dengan para pakar untuk menyusun DBH Migas. Konsep kita yang dipakai oleh provinsi, dan akhirnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi itu turun. Bapak Mamat, kenapa saya mau bicarain? Karena kita punya penghasilan terbesar dari APBD Teluk Bintuni itu adalah dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Paling besar 40% penerimaan daerah kita. Nah, dulu atau sampai hari ini kita masih pakai peraturan gubernur, makanya kita merasa dirugikan. Nah, nanti dengan Perdasus kita akan diberikan hak yang lebih besar lagi. 40% dari pusat itu kita terima 40% sebagai daerah penghasil. Nanti dari 40% itu kita jadikan 100%. 10% dari 40% itu akan jadi hak masyarakat adat. Langsung terima uangnya lewat rekening kita langsung ke masyarakat adat supaya don't ribut-ribut lagi. Iyo, ini dong hak. Negara menghormati masyarakat adat yang punya hak atas tanah ini. Dulu siapa mau urus? Dong hanya mau urus dong pribadi saja. Toh, tidak ada yang mau urus ini. Sekarang ada yang mengaku saya anak adat. Kapan mereka mengurus masyarakat adat? Dorang tidak urus masyarakat adat. Di zaman Pit dan Matret, kami yang ngurus sehingga 7 suku, ya, 7 suku asli Teluk Bintuni itu gubernur lantik elema-elemanya. Itu tahun 2018. Jadi jangan dengar orang itu. Mereka itu hanya urus diri pribadi. Ya, saya mau katakan di tempat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi persoalan, tapi itu yang besar-besar. Yang kita mau katakan, mana itu kejayaan? Kasih saya waktu, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah sampai 8 tahun saja. Saya akan tutup dulu kejayaan dan tidak ada muncul-muncul lagi. Saya akan tutup. Dengan pembangunan saya tutup semua itu. Kejayaan, kata kejayaan itu mana? Yang zaman mereka itu uang beredar di rakyat itu sedikit. Hampir sebagian besar dana pembangunan itu masuk di kantong para kontraktor. Ya, masuk di kantongnya kontraktor. Kontraktor itu siapa? Ya mereka-mereka juga toh. Zaman saya ini uang yang beredar di tangan masyarakat lebih banyak. Satu contoh, padat karya saja. Padat karya itu satu distrik 1 miliar. Kalau kita ada 28 distrik, maka ada 28 miliar uang yang beredar di tangan rakyat dalam 1 tahun langsung di rakyat. Tidak pakai CV, tidak pakai PT. Pokja langsung orang terima uang. Nanti periode kedua kita naikkan menjadi 2 miliar. Tepuk tangan dulu. Dengar miliar sampai lupa. Tahun periode
miliar satu distrik. Periode kedua nanti jadi 2 miliar satu distrik. Supaya masyarakat banyak semakin merasakan uang. Yang kedua, program kami yang langsung menyentuh masyarakat adalah bantuan modal usaha. Dulu adakah? Dulu adakah? Tidak ada. 1 tahun anggaran mulai dari 2017 itu 5 miliar setiap tahun. Nanti berakhir 5 miliar pada tahun 2021. Lewat 2021 ke atas kita akan naikkan menjadi 10 miliar. Supaya mama-mama jual pinang, mama-mama yang bikin kios kecil, pengecer-pengecer BBM, usaha-usaha kecil itu bisa dapat modal usaha untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Ya. Kalau menyangkut ekonomi daerah, kita sudah punya Perusda, perusahaan daerah Bintuni Maju Mandiri. Dulu ada Perusda toh. Iya, Perusda dulu itu dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau Perusda ini resmi bekerja untuk kepentingan daerah. Salah satu kan sudah datangkan kapal tanker. Kapal tanker untuk mengatasi persoalan BBM. Cuma kita masih proses, harus bangun depot-depot BBM lagi. Supaya orang tidak main-main harga lagi. Orang tidak main-main stok lagi. Tapi ini proses, jadi bersabar, pasti akan sampai. Ini kan janji di periode pertama. Periode pertama belum selesai. Nanti tahun depan. Ya. Ada lagi. Bantuan keagamaan. Weh, banyak sekali. Saya ada mau baca ini. Supaya kita mengerti bantuan keagamaan. Baca ke terlalu banyak, terlalu sudah. Saya mau baca supaya orang paham. Di distrik Manimeri ini ada untuk umat Islam, ada musola hikmah distrik Manimeri dapat bantuan 200 juta. Masjid Baitul Iza distrik Manimeri dapat bantuan 300 juta. Masjid Al-Hikmah Bumi Saniari dapat bantuan 500 juta. Masjid Jami Hidayatullah SP4 dapat bantuan 500 juta. Dulu ada juta-juta begitu kah? Ada gereja Pentakosta di distrik Manimeri, GPDI Jemaat Naswatu Banjarasoi dapat 350 juta. GPDI Jemaat Haleluya Waraitama Manimeri dapat 150 juta. Gereja Betel Indonesia di distrik Manimeri, GBI Jemaat Alfa Omega dapat 250 juta. Gereja Sidang Jemaat Allah distrik Manimeri, yaitu GSJA Jemaat Maranatha SP4 dapat 250 juta. GKI Gereja Kristen Injili di Tanah Papua distrik Manimeri, GKI Jemaat Peniel yang gereja di depan kita ini dapat 1 miliar. GKI Shalom SP3 distrik Manimeri dapat 450 juta. GKI Jemaat Rafidin Muturi dapat 450 juta. GKI Jemaat Kalvari Basecamp
dapat 100 juta. GKI Jemaat Diaspora Tirasai dapat 150 juta. Tirasai yang di hutan-hutan saya dapat. Aduh, banyak yang itu lewat sudah. Yang penting lah baca sedikit-sedikit toh. Cukup sudah. Terlalu banyak. Jadi apa yang Piet Matret buat adalah bukan hanya ingat perut, bukan hanya ingat pembangunan jasmani, tapi juga ingat pembangunan rohani kita. Supaya ada keseimbangan. Kita harus sejahtera jasmani tapi selamat di akhirat. Toh, betul tidak? Ya, kalau ada yang masih belum sejahtera, lapar-lapar sedikit, tahan saja. Sawah masih ada, kebun masih ada, laut juga ikan 9 banyak, kepiting udang banyak. Tapi jangan sampai masjid ditinggalkan, gereja tinggalkan, musola ditinggalkan. Nanti mau mati masuk mana? Bingung toh? Iya, mau mati nanti disolatkan di mana? Di masjid, di gereja disembayangkan. Jadi itu penting. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari ikut kami. Kalau saya pikir-pikir, cari program saja, fisik saja, lebih bagus tidak usah kasih ke banyak-banyak ke gereja dan masjid. Kasih saja orang cor jalan supaya jalan-jalan ini bagus. Tapi kan tidak. Kita harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Betul tidak? Iyalah. Yang tidak mengaku awas saya catat. Malaikat catat. Malaikat catat tentu. Malaikat di kiri kanan bawah kita akan catat. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kami lakukan itu akan berlanjut. Saya kemarin sama-sama dengan Bapak Maboro pergi ke distrik Yakora. Yakora sudah ada jalan tembus dari Yakora sampai di Arandai, jalan darat. Di tahun ini Piet dan Matret ada 11 ruas jalan di daerah Moskonan. Tahun depan 2021 jalan sudah tembus di Moskona Utara, Moyeba. Jalan sudah tembus di Moskona Timur, Mesna. Orang sudah mudah-mudahan tidak pakai pesawat lagi. Kalaupun ada ya yang punya uang naik pesawat. Orang akan lebih banyak lewat darat. Ke Merdei sekarang 3 jam saja dari Bintuni sampai Merdei. Pakai Avanza sampai di pinggir kali. Kali Sebiar di Merdei. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ke Tomu, distrik Tomu. Orang bilang tidak ada pembangunan. Baru 1 kilo 100 panjang jalan di Bogor distrik yang dicor. Itu uang dari mana? Itu dari APBD kita pada tahun 2019. Saya ke distrik Aroba di sebelah. Avanza sudah dari Fakfak masuk di Yaru, masuk di Aroba. Mobil sudah masuk, yang dulu masih hutan. Nah itu bukti bahwa kami membangun dari kampung ke kota. Toh, itu bukti. Wah di tahun saya di dalam kota ini jalan ini 2 jalur ini sudah selesai nanti. Jalan sudah mulus semua ke arah atas sana sampai kantor bupati. Lari-lari sekarang mulus, jembatan sudah mulai dibangun. Dalam waktu 3 tahun. Nih, saya bilang nih itu istilah orang Papua. Orang Papua bilang ini, kau dengar ya? Dong pergi di Merdei, lewat ke atas baru dong telepon sama dong pemain tua. Sayang, Bapak ada di Merdei. Bapak di Merdei, sayang bikin apa kah? Oh, saya yang tunggu kakak Bu pulang. Iyo, ketua di sini susah, tidak ada pembangunan.
Dong bilang begitu tidak pembangunan baru kau telepon pakai apa itu? Siapa yang bangun? Siapa yang bangun tower itu? Kita ada 46 visa di seluruh 18 distrik yang ada di kampung. Dalam tahun 2019, 46 visa. Di mana-mana orang sudah 4G. Baru kepala kampung satu bilang, itu dia yang ngusul. Weh, dia bupati kah? Dia gubernur kah apa sampai? Jadi ada 46 visa itu ceritanya begini. Kami Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan dulu kita mau bangun tower-tower. Tapi setelah kita berkoordinasi dengan provinsi, provinsi bilang, Pak, satu tower itu 3,2 miliar. Bapak rugi. Bagaimana kalau kita kerja dengan